jalanku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang enggan melangkah dalam libahan kasih-Mu. Genggamlah langkahku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang enggan melangkah dalam libahan kasih-Mu. Indahkanlah ratap serta tangisku, bawalah dadaku berdiam ke tempat Engkau berganjar. Tuhan, dengarlah geluhku, indahkanlah ratap serta tangisku, bawalah dadaku berdiam ke tempat Engkau berganjar. Jangan indah. Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku, tempat Engkau berganjar. Tuhan, dengarlah geluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku, bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berganjar. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berganjar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Romo John lebih bubur, Romo Peter, ada juga Suster Siska, keluarga besar dari kita Yeremias Jena, juga para sahabat kenalan, rekan-rekan kerja dari Saudara Yeremias yang sangat
Kristus. Beberapa hari yang lalu, adik Thomas menghubungi saya untuk rencana misa 40 hari. Saya langsung teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-52. Jadi sebenarnya 40 hari masih seminggu lagi, tapi saya mengatakan tergantung pada angka. Mungkin kita merayakannya tepat pada ulang tahunnya yang ke-52, dia lahir di surga, saya mengatakan seperti itu. Lalu saya mengatakan pada Thomas, silakan tanya dulu mantan pacarnya, yaitu Vero, dan Vero juga menyambut dengan baik, maka terjadilah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengenang 40 hari saudara kita Yeremias dipanggil oleh Tuhan, tapi sekaligus kita mengenang baru kelahirannya yang baru di surga. Kedua kita pada malam hari ini kita memohon kepada Tuhan, memohon semoga Tuhan yang Maha Rahim boleh memberikan kerahimannya kepada saudara kita Yeremias untuk mendapat tempat bahagia di surga, dan kita juga memohon semoga Tuhan yang Maha Baik juga memberikan peneguhan, penghiburan pada seluruh keluarga yang ditinggalkan, teristimewa untuk Vero dan anak, dan juga untuk Thomas dan keluarga, dan untuk kita semua yang mengenal saudara kita Yeremias Jena ini. Mari kita mengawali ibadat suci kita ini, kita mohon pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Kau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan hanya untuk hidup juga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa dari saudara kami Yeremias Jena yang 40 hari lalu Engkau panggil untuk menghadap hadirat-Mu. Anda pula sekarang ini menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga dan semua yang hadir dalam Pranikaristi pada malam hari ini. Semoga kami senantiasa kuat dan tugas-tugas kami selama persiaran di dunia ini. Semoga Engkau juga memelihara kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menasihatkan demikian, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati,
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah pergi makan. malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Refren, Padamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Refren, Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku. Ampunilah segala dosaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kamu Peter? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 37 sampai 40. Yesus bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua
yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Suster, Ibu Bapak, Saudara sekalian, para sahabat, saudara kita Yeremias Jena yang saya kasih dalam Kristus. Pada tahun yang lalu, tanggal 1 Oktober 2020, Yeremias menulis di blognya sebuah artikel tentang filsuf-filsuf yang suka nyeleneh. Dan tanggal 1 Oktober itu dia memilih Albert Camus, dan dia coba untuk menceritakan tentang filsuf ini. Dia kasih judul tulisan tentang Albert Camus, takut akan kematian dini yang justru menjadi kenyataan. Saya ketika membaca tulisannya ini, dia melukiskan kehidupan pribadi dari filsuf ini, dari masa kecil, keluarga yang miskin, kemudian sakit TBC, dan berjalan sampai akhirnya dia meninggal di usia juga yang masih cukup muda. Dan pada bagian terakhir dari tulisan itu, Jena menulis seperti ini. Tetapi siapa menyangka takut akan kematian di usia muda tidak pernah membuat dirinya terbebas. Albert Camus bahkan merasakan tekanan yang semakin berat melanda dirinya. Tekanan yang dia rasakan karena rasa takut akan kematian memperberat mentalnya untuk menyelesaikan magnum opusnya. Tekanan itu terasa semakin intensif, terus menghantuinya sampai hari kematiannya tiba. Dan di hari itu, pas kematiannya datang menjemputnya dan mengakhiri rasa takutnya pada kematian. Rasa takut akan kematian seakan telah membuahkan hasil. Saya ketika membaca tulisannya ini, saya senyum-senyum sendiri, dan saya membayangkan Yeremias yang suaranya itu mirip sekali dengan Lambert Patun ini. Saya tadi dengar ini, saya kaget. Jangan-jangan Yeremias loading ini, Lambert bisa sama. Karena Jena kalau dia sudah teriak, kalau kita berdiskusi dan dia teriak, suaranya itu sudah mulai seperti Lambert persis, mungkin mereka kakak adik ini. Beda dengan suaranya Thomas. Saya sambil baca itu saya membayangkan, saya bilang kurang asem ya. Pas tanggal 1 Oktober 2020 itu kan kita dalam masa pandemi. Mungkin dia sudah mulai ingat-ingat, membayangkan ke depan bahwa suatu saat pengalaman Albert Camus ini akhirnya dirasakan sendiri. Takut akan kematian dini yang justru menjadi kenyataan. Dan saya ingat ketika dia kontak saya sampai di hari kematiannya, bukan Albert Camus tapi Yeremias, itu hanya 10 hari. Dan betul-betul ya, kadang-kadang ketika saya melihat chatting terakhir yang dia kirim kepada saya dan mengingat tulisan yang dia pernah tulis, saya bilang sepertinya dia sudah pernah memikirkan ya, dan sebagai manusia dia juga pernah
pernah pikir tentang kematian dan pasti pernah takut. Saudara maut atau saudara kematian ini datang dan menjemputnya di usia yang masih muda, yang hari ini kita rayakan usia yang ke-52. Bacaan-bacaan kitab suci yang tadi kita dengar, kiranya tidak harus membuat kita merasa takut akan kematian dini, yang mungkin juga akan menjadi kenyataan untuk setiap kita. Karena kematian itu suatu kepastian. Santo Paulus ketika dia mengingatkan Timotius supaya dalam menjalankan tugas pastoralnya, ingatkan pada para domba supaya selalu siap untuk menghadapi yang saudara maut ini. Karena memang ya orang ya sebagai manusia pasti diliputi oleh rasa takut akan kematian. Dan tadi kita mendengar ekspresi yang sangat bagus. Santo Paulus mengatakan pada Timotius, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Secara manusiawi, kita semua, saya katakan, merasa takut. Dan di hari-hari ini, tidak hanya kita yang kehilangan saudara Yeremias, tapi juga sahabat kenalan kita. Ingat ketika menjelang ya, hari-hari sebelum Yeremias meninggal, sudah ada teman kuliahnya Yeremias, teman kuliahnya saya juga, namanya Romo Suherman, seorang Romo dari Kuspan Agung Jakarta. Kita sama-sama teman kuliahan dulu di STM Jakarta. Dan ketika Herman meninggal, ya saya merasa, wah, ini ada teman kuliah meninggal ini. Kemudian Yeremias juga menyusul. Ya, saya ingat Romo Peter pasti mengingat ya, Suherman dan Jena ya. Dan itulah ya kehidupan kita. Dan tadi dalam bacaan itu ya saya merasa kita semua juga dikuatkan. Seperti Paulus yang mengingatkan Timotius untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Malam hari ini juga kita sama-sama dikuatkan. Bahwa jika kita mati dengan Dia, dengan Kristus, kita juga akan hidup dengan Kristus. Dan kata-kata ini memberikan harapan. Harapan yang kiranya akan menguasai kehidupan kita, menguasai kehidupan dari Fero dan putri satu-satunya dari Yeremias dan Fero. Memberikan harapan juga kepada Thomas dan keluarga, kepada kita semua yang hadir malam hari ini, bahwa sebagai orang beriman, ya suatu saat kita akan menyambut saudara maut itu, kita akan mati dengan Kristus, dan kita akan hidup dengan Dia. Atau di bagian lain dari tulisan Santo Paulus, dia mengatakan, ya, ketika kita bangkit bersama Kristus, kita juga akan hidup hanya bagi Tuhan. Ya, masa depan kita suatu saat kita akan mengalami seperti itu. Lalu dalam bacaan Injil, harapan untuk hidup bersama Kristus itu juga diteguhkan. Tuhan Yesus tadi dalam bacaan Injil yang dibacakan oleh Romo Peter, dia katakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Saya yakin sekali saudara kita Yeremias itu sudah sedang mengalami yang ini. Dia datang pada Yesus, dan saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menerima dia. Tuhan Yesus pasti akan memberikan pada dia tempat yang bahagia untuknya. Tuhan Yesus juga pasti akan memberikan apa yang juga tadi dikatakan dalam Injil, sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kekal, yang dijanjikan Tuhan, yaitu di surga. Malam hari ini, kita masih punya kenangan-kenangan yang indah.
Saya memberikan kesempatan sedikit saja, meskipun tadi teman kelas saya, Romo John lebih gugur mengatakan, jangan minta saya bicara karena kami di Manado itu sinyalnya kami pakai beli. Saya bilang, teman, kita sama-sama beli sinyal. Ya, teman John, tolong bicara sedikit tentang teman Jena ini. Kita punya teman kelas ini. Baik, Pater John Laba, Pater Peter, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Memang Yeremias itu bagi saya orang hebat. Hampir setiap bulan pasti tulisannya keluar, saya baca itu selama dia masih ada bersama kita. Dan itu pasti tulisan bernas, sangat bernas. Dan kalau kita diskusi dengan Yeremias juga, orangnya orang ya berpikir intelektual, rasional. Dan itu satu kehilangan besar. Mungkin tadi sharing dari Pater John Laba itu suatu hal yang begitu mengena di hati, berangkat dari sikap atau hidup Yeremias sendiri. Ya, Yeremias yang sudah punya perhatian tentang akhir hidupnya. Ya, sudah merefleksikan tentang akhir hidup. Ternyata dia alami. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu, punya rasa, dan itu pasti sudah mempersiapkan diri. Walaupun mungkin tidak terlalu jelas, samar-samar. Tapi Yeremias sudah menunjukkan kita jalan itu. Mungkin pandemi ini juga menyakitkan, apalagi bagi keluarga, teman-teman. Ya, pasti menyakitkan. Sebagai orang-orang yang sangat mencintai Yeremias dan yang Yeremias cintai, pasti menyakitkan. Setiap duka itu menyakitkan. Tapi kita minta Tuhan supaya Dia sendiri yang menyembuhkan hati Vero dan anak dan juga semua sahabat kenalan yang kehilangan karena Yeremias ini. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan termasuk dengan kematian sahabat kita Yeremias. Baik teman, masih ada sebenarnya romo-romo lain, ada sekitar 2 lagi ya. Satu di Papua, juga dia mengatakan kepada saya, aduh sorry ya, kita di sini kesulitan. Ya, satu masih di Italia, itu Agus sudah kembali atau masih di Italia ya? Ya. Saya kasih kesempatan Romo Peter untuk mengambil kesimpulannya. Bagi-bagi tugas. Ayat terakhir dari Injil yang tadi kita dengar bersama berbunyi begini. Setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal dan akan dibangkitkan. Teman kita Yeremias ini, saudara kita ini, bergelut dalam dunia filsafat dan dalam banyak aktivitasnya mengajar, menulis, berdiskusi. Dia membuat orang dan pasti pertama-tama dirinya untuk melihat apa yang dia yakini, termasuk dengan Tuhan. Dan dia percaya sungguh dengan yang dia yakini, dia jelaskan, dan dia tunjukkan sebagai tujuan terakhir hidup kita. Dan tadi saya dapat berita bahwa kita akan misa 40 hari. Saya beritahu dalam diri saya bilang, Jena, Anda sudah menyentuh itu. Yang dalam kitab suci katakan melihat putra manusia atau putra Allah, percaya kepadanya. Dirimu saat ini sudah menyentuh itu. Karena dirimu memandang Tuhan secara langsung. Kami di sini belum.
Kami masih berharap. Jadi saya bilang, misa 40 hari, entah nanti 1 tahun, entah berapa, hanya punya satu ajaran buat kita, bahwa memang tujuan kita dan pilihan kita, keputusan kita yang terbesar adalah bersatu dengan Tuhan yang sekarang Yeremias alami. Jadi saya berdoa dan saya katakan kepada Yeremias dalam misa 40 hari ini, semoga dirimu yang hadir dalam misa ini melihat kami dan merasa bersyukur, senang bahwa kami masih bersama dengan Anda, dan demikian juga dirimu yang di sana mendoakan kami. Nah, itu saya kira semangat yang kita bawa semua dalam misa ini. Jadi sekali lagi, barang siapa yang percaya, yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yeremias telah melewati proses ini, karena ini proses kita bersama, hidup Kristen kita, dan dia mencapai yang sempurna itu. Mencapai tujuan itu. Doa kita adalah semoga nanti saatnya kematian menjemput, kita melalui proses yang sama dan sampai ke tempat di mana sekarang Yeremias berada. Begitu saja teman yang baik Yeremias. Terima kasih atas kesaksian hidup dan pengalaman yang saat ini Anda tunjukkan kepada kami semua. Terima kasih Romo Peter dan Romo John. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita melanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kami percaya hanya dalam Dia, kami pun boleh beroleh hidup kekal. Maka dengan rendah hati kami berdoa kepadamu. Yang telah dipanggil 40 hari yang lalu. Semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan belas kasih-Nya kepada saudara kita ini. Semoga Allah membersihkannya dari segala dosa dan menerima saudara kita ini dalam kerajaan abadi di surga untuk hidup mulia bersama Allah sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga Bapak Yeremias Jena yang masih mengenang kepergian saudara kita ini, semoga Allah sumber segala penghiburan berkenan pula menguatkan keluarga ini. Semoga Allah juga berkenan menguatkan keluarga yang ditinggalkan ini untuk tetap teguh meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami. Bagi semua orang yang sudah dipanggil Tuhan, semoga Bapa memberi mereka segala kemurahan dan belas kasih agar mereka semua boleh menikmati persatuan abadi bersama Bapa di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Allah kami, dengarkan doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa melimpahkan penghiburan dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan tugas dan karya kita masing-masing. Semoga kita hidup dalam pengharapan akan Allah yang senantiasa memelihara hidup kita hari demi hari. Dan semoga kita pun memancarkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Allah Bapa kami, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhilang, tak sanggup membalaskan kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku berikan, persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhilang, tak sanggup membalas kasih-Mu. Hanya itu yang ku bisa persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan anak-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa berikan, persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, janganlah tolakku. Terimalah Bapa persembahan hatiku. Diriku, jadikan terimalah Bapa persembahan Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pemelihara kehidupan, tak henti-hentinya Engkau senantiasa menyertai kami. Ini persembahan kami ini pun bukti dari kemurahan-Mu
yang sekarang kami serahkan kembali kepadamu. Kami pun memohon agar saudara kami, Yeremias Jena, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu 40 hari yang lalu, Kau pelihara dalam kerajaan-Mu di surga. Dan sertailah kami semua yang masih bersiara di dunia ini, agar tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kepadamu kami dilahirkan, karena kuasamu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi, tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami pun telah ditebus oleh wafat putramu, akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madab pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Bapak Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Yeremias Jena Langutukan, yang 40 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara terkasih, mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya bersabdalah saja semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai kekal. Amin. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan
Marilah berdoa. Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyatukan kami dalam perjamuan kudus, bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Kami mohon pula semoga saudara kami, Yeremias Jena Langotukan, yang sudah dipanggil 40 hari yang lalu, sekarang ini boleh menikmati perjamuan abadi di surga bersama himpunan para kudus-Mu. Dan kelak persatukanlah kami semua dalam kerajaan surga untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Oh Ina Maria di Senaren, Gorani Mayan Mikumo Peronwe. Maria oleh Ina Onam Saren, Gohutan Toe Sudimo percaya gue. Susah laga doni, oh inasare, poe pore anamoe. Susah laga doni, oh inasare, poe pore anamoe. Tentu dagole suleik lali, sudi tagalo nani mateti, nani gomaya nole ina senare lo mau sogali mamgere nete. Oh Ina Maria di Senaren, kota di Milan, di Koporowe. Maria Molina Sare, Gohutawe, Sudimo
susah Adonai, oh inasare, koe susah Adonai, oh inasare, koe masih mute Lambert. Lambert, Mic-nya masih mute. masih mute. Mic-nya masih mute Lambert. Baik. Ya, terima kasih kepada Romo John, Romo Peter dan Romo John Bubur yang telah memimpin misa, mempersembahkan misa pada malam hari ini untuk mengenang 40 hari meninggalnya saudara kita Yeremias Jena dan 52 tahun usianya yang dirayakan pada hari ini di surga seperti kata Romo John tadi. Dan ternyata seperti dalam khotbahnya Romo John, rupanya saudara kami ini sudah punya firasat untuk meninggal lebih cepat. 2 kali dia sudah sampaikan kepada adiknya Thomas, kayaknya saya akan mati lebih cepat. Thomas, kau sembarang saja, kau gila Itu reaksi Thomas ketika 2 kali dia sampaikan bahwa dia akan segera mati. Itulah, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Untuk malam hari ini ada acara beberapa hal yang kita akan lewati bersama. Pertama, kata sambutan yang mewakili keluarga yang berduka yang akan dibawakan oleh abang kami Victor Mado Watun. Setelah itu akan ada sharing dari anak kami Sisil dan Jena, Vero, istrinya Jena, merasa bagaimana 40 hari ditinggal oleh orang yang dikasih dan untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun tanpa kehadiran yang bersangkutan. Dan setelah itu yang ketiga mungkin ada pesan dari teman-teman, rekan kerja, saudara-saudara untuk anak kami Sisil dan juga untuk istrinya saudara kami Veronica. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Abang Victor untuk berikan kata sambutan. Oke, terima kasih Adik John. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Oke. Salam sehat. Yang kami kasihi, yang keluarga kasih, Pater John Labat Tolok, yang sudah menjadi pemimpin misa, konseberan utama, yang sudah memimpin kita misa walaupun secara virtual. Ini memang kita sangat merindukan komunitas, tapi ini misa virtual yang memang secara iman cukup menyakitkan karena kita hanya mengikuti misa tapi tanpa sambut. Itu memang cukup menyakitkan bagi kita umat Katolik di saat pandemi ini. Pater Peter Tukan yang juga sangat saya kasihi, Pater John Lebe Bubur yang juga sangat saya kasihi, Ade Vero dan juga anak Cecilia yang sangat saya cintai, keluarga besar Koban, keluarga besar Watun Tukan dan
yang ada baik yang ada di Jakarta maupun yang mengikuti misa secara virtual ini, dan juga mungkin kenalan sahabat kerja dari adik kami Yeremias Jena yang juga mengikuti misa virtual ini yang juga sangat keluarga hormati. Pertama-tama mungkin sebagai keluarga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Pater bertiga yang sudah memimpin kita dalam misa mengenang 40 hari kematian adik Jena dan juga sekaligus ulang tahun ke-52. Ulang tahun dia sendiri, sedangkan adik Vero dan anak Cecilia dan keluarga merayakan sendiri. Sampai dan hari ini memang saya cukup dekat dengan adik Yeremias, selalu terus kontak per telepon, dan terakhir di bulan April ketika saya ke Jakarta, saya minta untuk kami dua bertemu. Tetapi dia sendiri mengatakan bahwa ini COVID, jadi kakak biar kita pakai telepon saja. Tetapi sebelum dia sakit, memang di luar dugaan, karena saya mendapat informasi itu dari adik kita Lave yang ada di Jakarta, William Lave, bahwa Yeremias ada sakit. Akhirnya saya kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, saya terus kontak, tapi saya tidak bisa omong dengan dia secara langsung, tetapi saya selalu omong dengan istrinya, adik Vero. Ketika hari-hari terakhir mau meninggal, memang saya sampai dengan hari ini, terus terang, saya belum terima secara baik. Karena terlalu muda umurnya, dan dia sangat dibutuhkan oleh lembaga Atmajaya, dan juga rekan, kenalan, sahabat, selama mereka sama-sama baik di BINUS, maupun juga rekan kerja dari adik Yeremias sendiri. Dan itu memang sangat mengecewakan kami sebagai keluarga. Tetapi kata Tuhan tidak ada tawar-menawar. Umur ini hanya sekedar menjadi deretan angka saja. Mati muda, mati tua, mati anak-anak, di mata Tuhan sama. Karena itu sebagai keluarga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pater John Labatolok, dan juga Pater Peter Tukan, dan juga Pater John Lebewur, yang sudah berkenan mempersembahkan misa secara virtual, dan keluarga kami semua mengikuti secara baik dan hikmat. Tetapi kami hanya dari jauh, dari Kupang ini. Sebenarnya ada keluarga di Jakarta, tapi tadi adik John mengkomunikasikan bahwa kakak paling tua, jadi kalau bisa kakak menyampaikan sepatah dua kata mewakili keluarga. Ini bukan sambutan. Tetapi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua kita. Tetapi terus kita memberikan dukungan kepada adik Vero dan anak Cecilia terutama, supaya mereka kuat, dan anak Cecilia harus bisa menamatkan kuliahnya dan bisa punya masa depan yang betul-betul menjadi harapan keluarga dan harapan bapaknya walaupun di surga. Tetapi kita semua yakin bahwa ini dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga, walaupun ditinggalkan bapaknya, dia masih sekarang semester 5 sedang kuliah. Dan karena itu saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua yang hadir. Saya tidak bisa menyapa satu persatu. Tadi saya lihat Suster, ada Kakak Mundus, ada Ama Boris Loleba, dan ini saya lihat keluarga di Lembata nyaris tidak ada secara virtual ini. Karena memang di Lembata itu jaringannya terrible luar biasa. Jaringan luar biasa, tapi saya harapkan kita semua yang hadir ini terus kita mendoakan lebih-lebih adik Vero dan juga anak Cecilia supaya mereka kuat, dan juga keluarga, dan terlebih juga untuk bapaknya adik Vero yang tadi di misa saya lihat dia ikuti begitu luar biasa. Saya sudah beberapa kali ke rumah, dan orang tua ini selalu memberikan petua bimbingan untuk kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi ini saja sebagai keluarga saya menyampaikan sekali lagi terima kasih Pater bertiga yang sudah relakan waktu untuk kita bisa misa sama-sama malam ini.
ke Lembata dan sekitar 3 minggu lalu saya di Lembata. Harapan keluarga ya kalau bisa pada satu saat mungkin adik Jena punya kubur ini, kalau bisa mungkin tulangnya kita bisa bawa ke Lembata. Kalau memang dari gugus tugas COVID itu bisa menghentikan mungkin di 5 tahun ke atas. Kalau seandainya bisa, karena keluarga di kampung sangat membutuhkan. Mereka keluarga besar, mereka ada sekitar 8 bersaudara, tetapi dia sangat adiknya itu adik Tanah yang tadi sama-sama dengan dia di Jakarta. Tetapi keluarga mengharapkan, saya sendiri sebagai keluarga juga mengharapkan, kalau bisa sekali waktu di tahun ke-5, ke-6, ke-7, mungkin keluarga akan kita minta untuk, kalau diizinkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID di Jakarta, di tempat pemakam di Bekasi, maka mungkin kita minta untuk tulangnya kita bisa bawa pulang untuk kubur dia di pekuburan umum Wangatua atau Lamhora, supaya mungkin kami sebagai keluarga dulu, anak Cecilia dan adik Vero bisa pulang juga ke kampung, sehingga kekeluargaan kita tidak hilang karena adik Yeremias Jena sendiri sudah meninggal mendahului kita. Saya rasa ini saja mungkin harapan dari keluarga. Terima kasih kepada kita semua yang hadir di misa virtual ini. Tetapi atas nama keluarga, adik Yeremias dan juga anak Cecilia dan juga adik Vero, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, dan malam baik untuk kita semua, baik di Jakarta, di semua tempat ini. Ini ada di juga Manado, ada di Bekasi, ada di rumahnya adik Jena, dan seterusnya. Kita semua berada di tempat jauh, kita bisa terhimpun dalam misa pada malam hari ini, walaupun terselenggara secara virtual, dan memang secara iman, terus terang, Pater John, memang agak menyakitkan karena kita tidak terima Ekaristi. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, dan salam sehat, malam baik untuk kita semua. Terima kasih. Malam baik. Terima kasih Kak Victor, malam baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Victor untuk kata sambutan, ucapan terima kasih mewakili keluarga. Yang berikut berikan kesempatan kepada anak Sisil dan saudari Vero untuk bisa memberikan sharing pengalaman setelah 40 hari ditinggal Jena, dan juga merasakan bagaimana merayakan 52 tahun ulang tahunnya Jena tanpa kehadiran beliau sendiri. Pada Sisil dan Vero berikan kesempatan. Malam semuanya, malam Pater. Pengalaman aku 40 hari tanpa apa-apa ya. Yang pertama pasti masih ngerasa aneh sih, karena apa-apa kan selalu minta tolong ke Papa. Jadi sekarang kalau misalkan ngerjain sesuatu terus suka bingung gitu, aku suka mikir, aduh minta tolong ke siapa ya, agak susah juga karena biasa berketergantungan sama Papa, terus sekarang orangnya udah nggak ada, jadi agak sulit juga gitu kadang. Terus apa ya, udah ngerasa sebenarnya kalau dibilang ikhlas udah lumayan ikhlas sih, cuma kadang masih kayak ngerasa kangen aja gitu, karena biasa kan kalau bangun tidur kan suka ngelihat mukanya, jadi kadang suka kangen aja ngelihat dia ketawa atau dia senyum. Terus paling apa ya, sempat sedih sih kemarin, karena kan aku kemarin buat PPT untuk PowerPoint untuk misa hari ini juga kan, jadi sambil mikir kayak ini kenapa dia kurang ajar banget sih, maksudku ini ulta dia tapi harus ngerayainnya beda dunia gitu, jadi merasa kayak udahlah aku bikin semampu aku aja untuk misa ini, jadi
ya semoga apa yang udah aku buat untuk misa hari ini untuk papa juga dia bisa ngerasa seneng sih. Sebenarnya kalau sedih pasti masih sedih sih, apalagi kemarin sempat nangis juga malam karena mikir kayak apa ya, mikirnya tuh agak jahat juga sih kenapa papa pergi padahal hari ini ulang tahun dia gitu kan. Aku pengennya ngerayainnya, biasa kan kalau papa ulang tahun ngerayainnya bareng-bareng. Cuma sekarang rayainnya udah nggak bisa bareng-bareng lagi, jadi mikirnya kayak jahat banget ini orang ninggalin saya sendiri sih. Dari aku itu sih. Ya, terima kasih Ana Sisil. Pak Vero mungkin bisa sharing. Ada di manakah? Ada di sini, Ya, Kak Lambert. ayo, silakan. Aduh. Nggak usah, Kak Lambert. Biasanya kuat. Baru kali ini ketika kita misa virtual sudah beberapa kali ini, baru malam ini saudara saya ini tidak kuat untuk bisa sharing. Anak Sisil, saya melihat bahwa dia kuat ketika pada saat kami bersama sampai di rumah sakit, dan pada saat pilihan dia harus masuk untuk bertemu bapaknya di kamar itu bersama dengan Vero, dan resiko meskipun dia pada saat itu sebelumnya adalah positif tetapi ada pemeriksaan terakhir sebelum ke rumah sakit sudah negatif, dia masuk ke situ dan terpapar lagi, ataukah mengurungkan niatnya untuk tidak usah masuk dan hanya melihat melalui video call. Dan pada saat itu saya dan Thomas dan juga Mama Besarnya kayak berikan kekuatan dan juga mungkin dari yang lain, akhirnya dia kuat. Dan itu saya lihat sendiri, saya yakin bahwa Sisil sangat kuat untuk menerima kenyataan ketika Bapak pergi. Harus pergi meninggalkan dia pada saat itu. Dan pada malam hari ini dia masih kuat juga untuk bisa sharing. Ada bahasanya seperti itu tadi, tapi itulah ungkapan perasaannya dia. Karena Vero tidak bisa sharing dulu, saya berikan kesempatan. Ada satu Abang Lambert Hurek yang malam hari ini baru saya lihat. Mungkin bisa berikan sharing kebersamaan atau kedekatannya dengan saudara kami Jena. Pada Abang Lambert kami berikan kesempatan. Iya, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Ade Lambert Watun. Ya, terima kasih. Saya senang sekali bisa ikut misa 40 hari untuk Ade Jena ini. Kebetulan saya dapat share misa dari adik Ati Amakia punya anak. Ini ada di sini. Iya, dia share ke saya, ya sudahlah saya lihat, oh saya senang saya ikut itu. Dan yang saya kasih Ina Vero dan anak Cecilia, kita memang belum pernah ketemu. Memang anak saya sekitar 7 tahun di Jakarta, sekolah di sana, dan saya sering pulang pergi ke Jakarta. Dan memang beberapa kali kami berjumpa lewat telepon saja dengan adik Jena ini. Kesan saya begini, adik Jena ini ya
kita dilahirkan di kampung, hidup kita sangat susah. Sangat susah dengan orang tua yang begitu dengan penghasilan yang sangat minim. Tapi adik Jena ini cerdas, pintar. Orang tua dengan susah payah menyekolahkan dia, dan akhirnya dia berhasil dan bisa berkarya di Jakarta dan menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi kebanggaan kita semua. Sekali waktu dia pulang ke kampung lewat Kupang, tinggal di mamanya keluarga dan rumahnya kebetulan dekat, ya sempat kami bertemu. Saya bilang, adik engkau sukses. Itu adalah pertemuan kami beberapa tahun yang lalu sebelum COVID ini. Dan memang mendengar bahwa kepergian dia mengkagetkan kami semua, dan saya dan keluarga sangat merasa kehilangan. Ya. Dia bukan orang lain dengan saya, kami keluarga sangat dekat. Tadi ada Victor sudah cerita banyak. Ya, saya mau ngomong banyak, tidak sampai hati. Memang ingat dia selama dia masih kecil, bagaimana dia sekolah, perjuangan dia sampai akhirnya sukses di Jakarta. Itulah Jena. Dan terima kasih banyak, saya tidak bisa omong lagi. Terima kasih banyak untuk keluarga Jena punya, Ina Vero, dan Ana Sisil. Kalau ada kesempatan bisa pulang kampung, ya pulanglah. Dan ketemu kami semua yang ada di Kupang maupun di Lewotana di kampung halaman. Terima kasih Lambert, saya kembalikan. Terima kasih Kakak Terima kasih Kakak Lambert. Berikut ada sharing dari Abang Thomas Tokan. Bisa sharing sedikit karena malam hari ini juga baru lihat ini. Oh ya. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih banyak waktu yang diberikan. Yang saya hormati Romo Yohanes SDB, yang saya hormati Romo John Lebe Wuwur, yang saya hormati yang tidak asing bagi saya itu adalah Peter Tukan, dulu waktu di SPG Lewaleba. Beliau saya sebagai gurunya dulu ya. Oke, jadi saya tidak asing bagi saya pada malam hari ini. Lalu yang kedua, perjumpaan saya dengan Pak Jena, saya berbicara ini dari hati dan pikiran saya. 32 tahun yang lalu, saya berjumpa dengan Jena di Novisiat Nenuk, bersama Romo yang sekarang pimpin misa ini ya. Jadi waktu itu ya Romo Yohanes bersama Yeremias Jena 32 tahun yang lalu di hari Sabtu ya, Novisiat Nenuk. Pada saat itu saya sebagai frater novis dan saat itu sebagai ketua novis. Ketua umum para novis. Ada satu pengalaman yang menarik. Tadi waktu Romo John misa itu saya terharu sekali itu. Suara ini saya pernah dengar 32 tahun yang lalu dan baru berjumpa lewat virtual di malam hari ini. Saat itu di kamar makan di Nenuk, Jena bersama Yohanes, Romo John sekarang itu beliau berdua duduk di meja makan saya waktu itu. Saya sebagai ketua umum, beliau berdua duduk bersama saya, lalu saya memperkenalkan bahwa dua adik saya ini dari Lembata, mereka akan masuk frater ya, calon imam SDB di Timur Timur ya. Waktu itu saya di Atambua, di Santo Yosep, biara Santo Yosep Nenuk. Lalu ya ceritanya menarik sekali. Pater John semangat sekali, Ama Jena juga semangat sekali. Saya waktu itu sangat berbangga di hadapan teman-teman frater novis 1 waktu itu di Nenuk bahwa, orang Lembata ini, dua orang ini
Itu sebuah kekuatan juga itu. Katakanlah ya ada semangat baru untuk panggilan itu. Ada satu hal yang menarik lagi juga. Di waktu malam hari, tempat tidur waktu itu malam hari hanya satu yang kosong gitu, kamar tamu semua penuh. Lalu maka saya katakan bahwa ini tempat tidur tinggal satu ini Ama John, untuk Ama Yohanes saja. Tidak, saya tidur di kamarnya Robert Bala. Sama tidur di kamarnya Robert Bala. Lalu, ada satu kamar yang kosong itu, satu orang harus pisah ini, tapi dua-duanya tidak mau pisah. Makanya Pater Yohanes tinggal di kamarnya Robert waktu sel, lalu Pak Jena, adik Jena tidur di kamar saya, tidur di tempat tidur saya, lalu saya bentang tikar tidur di lorong gitu. Selnya kecil sekali, tidur di lorong gitu. Lalu malam hari adik Jena panggil saya, kakak, kita dua gantian dulu. Saya sudah tidur setengah malam, jadi kakak ganti dulu. Saya bilang begini, oh ya Ama, kalau tamu itu harus dilayani Ama, mau tamu, jadi mau harus tidur aman. Nah itu. Besok pagi saya cerita ke Pater Andemua tertawanya minta ampun bahwa betul itu semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan, itu tetap kamu pupuk dan tetap kamu jaga. Dan ini kamu dua Robert lulus. Robert waktu itu tempat tidurnya diberikan ke Romo John yang saya hormati, lalu tempat tidur saya berikan kepada Ama Jena, dan mereka berdua dapat tumpangan dari kami berdua. Nah itu lalu mereka melanjutkan perjalanan. Itu kisah pertama. Kisah kedua yang bagi saya sangat menarik itu problem yang sama juga ketika saya menjadi dosen di UI dan juga di UPH. Itu Ama Jena ini selalu ingat, dia ingat terus bahwa Ama, saya masih ingat tempat tidurmu dulu itu. Itu di bawah tempat tidur itu ada kontas, itu dia bilang kontas. Ada rosario itu. Dan kontasmu itu saya ambil bawa, dan kontas itu sampai sekarang masih ada, Ama. Nah, itu saya merasa bahwa Ama Jena ini keren banget itu. Nah, itu kisah singkat itu. Lalu yang berikut lagi, Ama Jena sangat produktif ya. Dia menulis banyak karya ilmiah, ada beberapa buku referensi yang bisa diandalkan, karya monumentalnya ya, itu bagus sekali itu, dan itu bisa menjadi kenangan yang sangat berharga. Orang bilang gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan nama, tapi lebih dari itu, Jena meninggalkan karya ilmiah, karya tulisnya, seperti dulu Santo Aquinas, Thomas Aquinas, lalu Ama Goris Keraf, dan seterusnya. Itu satu kebanggaan bagi kita semua, khususnya saya, yang suka juga menulis dan senang, sampai dengan hari ini senang sekali. Lalu yang terakhir, Ama Jena pernah mengukir sejarah orang ILAP yang beri seminar di Ledalero, di STF Ledalero. Pada saat itu Dies Natalis STF Ledalero, saat itu dia telepon saya, Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Beliau dipercayakan dan diterima untuk memberi seminar di sana. Itu saya sebagai orang sana, orang Lembata, orang ILAP, yang cukup dekat dengan Adinda Jena, saya bangga sekali. Ya, saya senang sekali. Sampai dengan hari ini pun, kalau saya ingat itu, momen itu, saya sangat senang. Dia bisa menyampaikan idenya, menyampaikan konsepnya,
ada berbagai prinsip akademisnya di hadapan para calon imam yang dia sendiri juga pernah berjuang untuk ke sana. Lalu rahmat itu diberikan secara lebih oleh kepada temannya, Romo John. Maka Romo John sampai ke sana dan Ama Jena mengambil jalan hidup sebagai seorang bapak keluarga dan akademisi yang tetap dikenal dan tetap terus dikenang. Nah itu. Lalu yang terakhir sama sekali, kalau saya tidak keliru, Ama Lambert Watun dia Jena juga prodiakon ya. Bukan grup tim katekis Keuskupan Agung Jakarta dan itu yang saya dengar ceritanya asik sekali dari teman-temannya. Saya tidak dengar cerita langsung dari Jena, tapi dari teman-teman sepelayanan dia yang sama-sama dosen di UPH sekarang ini, yaitu Heru Pak Heru, menceritakan bahwa Pak Jena sangat aktif juga di gereja. Beliau melayani Tuhan dan juga sangat baik dengan teman-teman di gereja pada saat sharing kitab suci dan juga pelayanan liturgis lainnya. Nah itu. Jadi saya bangga sampai dengan hari ini Facebooknya masih aktif sekarang dipakai oleh Ina Vero. Kalau ada postingan, saya selalu beri apresiasi. Aku bangga padamu, Ama Jena, dan aku tetap mendoakanmu. Selalu saya berikan respon itu lewat tulisan-tulisan kecil, ucapan sapaan di Facebook itu. Nah itu saja. Tuan John, salam hormat, terima kasih banyak. 32 tahun yang lalu, Pater John Lebe Bubur, kita hanya berjumpa dalam komunikasi lewat tulisan MTS, membangun tanpa sekat lembatas, baca tulisan. Lalu Tuan Peter beberapa kali berpapasan dan bertemu langsung secara kebetulan juga di katedral pada saat sebelum COVID, udah beberapa tahun lalu berjumpa pada saat acara perayaan Ekaristi. Terakhir untuk terima kasih Kina Vero kuat, lalu Nona Sisil, ayahmu telah memberikan kenangan yang indah. Suara menggetar 32 tahun yang lalu, itu mungkin itu menyerap masuk dalam karya studi Muanak. Berjuang terus, tetap setia dengan tugas belajar, dan saya percaya Isil lebih pintar dari Jena. Saya percaya Ina Vero lebih unggul dari Jena. Karena dasarnya Jena sudah kasih. Dasarnya Jena sudah kasih landasan. Jadi Sisil harus lebih hebat. Jadi ungkapan perasaanmu itu saya senang. Itu sebuah sapaan yang lugas. Yang sungguh keluar dari cerminan pantulan wajah ayam. Ina Vero, God bless you. Tuhan memberkati. Dari Lambert, terima kasih banyak. Romo John, Romo Lebe, dan Peter, thank you banget. God bless you. Terima kasih Abang Thomas. Sekarang kesan terakhir dari Kakak Goris. Setelah itu kita potong kue ulang tahun ya, karena sudah disiapkan oleh Ibu Vero. Kak Goris diberikan kesempatan untuk bisa sharing. Kita kena ini berdua selalu kontak-kontakan ketika kalau kami ada susah komunikasi. Setelah Kak Goris kita potong kue ulang tahun. Ya, terima kasih Ade Lambert Watun, para Romo yang terkasih, Romo John, Romo Lebe dan Romo Peter. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kakak adik semua, teristimewa
Ade Vero dan anak Sisil yang terkasih. Ketika kita semua mendengar hari berpulangnya Ade Jena, semua terkejut karena tidak menduga Ade Jena berpulang secepat itu. Bahkan sampai sekarang pun, kita semua yang ada di Zoom meeting ini, misa ini, seolah merasa bahwa Jena itu sebetulnya belum meninggal. Karena begitu dekatnya hati kita semua dengan Ade Jena. Namanya Jena, padahal mestinya sebagai orang Katolik, dimanapun kita memanggil orang itu nama baptis. Yeremias mestinya. Tetapi khusus Jena, sebutan Jena itu punya kekuatan yang luar biasa bagi semua pihak. Sehingga dia legendaris, kita semua sebut dengan namanya Jena. Padahal Jena itu nama kampung. Tapi kekuatan Jena itu yang mempersatukan kita semua. Dan kakak adik semua sudah tahu bahwa Jena itu tidak hanya legendaris di kalangan kita keluarga, orang Ileape, orang Atawatung, orang Lembata, tetapi Jena itu dikenal oleh hampir semua kalangan, terutama sekali di kalangan intelektual. Karena Jena itu orang pintar. Jena itu bahkan oleh beberapa profesor yang mengajar Ade Jena, dianggap sebagai filosof muda yang sangat pintar dan sangat memberi peran untuk pengembangan filsafat ke masa depan. Tetapi rupanya Tuhan mempunyai pertimbangan yang lebih mengasihi Ade Jena, sehingga Tuhan memanggil Jena pulang lebih cepat. Kami berdua sebetulnya sangat dekat karena kami dua itu punya mama orang Batowitak. Jadi kami dua punya Opolake itu Batowitak. Jadi kami dua itu dekat sekali. Meskipun dalam komunitas pertemuan kami ataukah komunitas paguyuban kami Amahena, perkumpulan orang-orang Atawatung di Jakarta, jarang sekali berkumpul, terutama saya karena berbagai macam kesibukan. Tapi kedekatan kami, Jena dengan saya dan semua orang-orang Atawatung di komunitas itu sangat dekat. Sehingga kepergian Jena itu meninggalkan banyak kesan yang mendalam dan juga memberikan momentum kuat bahwa kita dapat saling meneguhkan dan saling menguatkan, dan pada akhirnya kita berpikir bahwa betapapun kuatnya hidup kita ini, tetapi Tuhan lebih berkuasa, Tuhan lebih sayang dengan kita semua, termasuk sayang dengan Ade Jena. Nah, oleh karena itu bagi Ade Vero dan anak terkasih Sisil, janganlah hendaknya berpikir bahwa Ade Vero dan anak Sisil sendirian. Kita semua bersama dengan Ade Vero dan anak Sisil, dan terutama sekali Tuhan senantiasa dekat denganmu berdua, dan Jena di surga pun senantiasa selalu melihatmu berdua setiap saat. Jadi jangan pernah gelisah, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kehilangan, tetapi justru dengan itu Jena sedang mempersiapkan banyak hal di surga untukmu berdua di kelak kemudian hari, dan juga memperhatikanmu berdua, Ade Vero dan anak Sisil terkasih. Sisil merupakan titisan Jena, sehingga apa yang sedang Ade jalankan sekarang ini bakal akan sukses seperti bapamu Ade Jena. Jena sebentar lagi semestinya jadi doktor, tetapi memang Tuhan menghendaki untuk dia doktor di surga. Dan itu akan memberikan kesan kuat bagi kita semua. Jena telah mempersatukan kita pada setiap kesempatan, dan kita menjadikannya itu sebagai cerita yang legendaris untuk mengenang kepergian Ade Jena. Jena sejak kecil memang hidupnya sebagaimana kita orang-orang di kampung, dia sangat sulit. Saya masih ingat ketika saya dengan Reumundus, kami waktu kelas 2, 3 dan seterusnya sampai ketika kami sekitar kelas 3, Jena lahir. Saya dengan Reumundus itu selalu melihat Jena sebagai sosok yang memang orangnya hitam, selalu pakai sarung,
ingusnya melelet tiap hari. Tetapi kita tidak pernah pikir bahwa suatu saat seperti ini dia menjadi orang besar, meskipun Tuhan telah memanggil dia lebih dahulu, tetapi Jena itu mempunyai legenda yang luar biasa dalam hidup kita. Dan di persatuan dan kesatuan kita, baik itu di orang Ileape, orang Lembata, dan khususnya untuk kita orang-orang Ngatawatung, kita senantiasa bersatu dan senantiasa memikirkan dan mengenang semangat yang Ade Jena telah tanamkan kepada kita semua. Dia merupakan orang yang senantiasa memberi perhatian kepada semua saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah ada kabar berita, dia akan menyapa melalui telepon. Dia akan menanyakan perkembangan bagaimana kehidupan kita, keadaan kita, kesehatan kita. Dan dia memberi perhatian yang luar biasa. Dan dia senantiasa merupakan orang yang dikenang oleh banyak pihak, terutama sekali sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu, di luar lingkup komunitas kita ini, Jena dikenal oleh banyak orang, terutama di kalangan intelektual, di beberapa universitas besar di Jakarta yang dia mengabdi dan dia mengajar, itu merupakan kesan kuat bahwa Jena adalah orang yang besar dalam pemikiran dan mempunyai kebesaran hati untuk melayani. Dan juga dia merupakan seorang penulis yang produktif, diakui secara nasional di media-media mainstream, media besar, Kompas, media Indonesia, dan juga majalah Hidup. Itu merupakan tempat di mana orang juga memberikan harapan dan titipan pemikiran dari beliau, Ade Jena ini, dalam memberikan pemikiran-pemikiran produktif berkaitan dengan rekatekisasi iman Katolik. Dia dapat menggambarkan banyak hal dalam cerita iman Katolik, iman dan moral Katolik, dan bahasa yang sangat sederhana dan dapat dipahami oleh banyak pihak. Sehingga beberapa teman saya di redaktur majalah Hidup pernah bercerita bahwa Jena itu juga mewarnai bagaimana eksistensi dan mutu serta kualitas majalah Hidup ketika dia memberikan tulisan-tulisan yang bernas. Demikian juga beberapa profesor yang saya kenal di perguruan tinggi itu memberikan apresiasi bahwa Jena adalah orang pintar, tetapi Tuhan lebih sayang dan dia akan memberikan inspirasi bagi kita semua dari surga abadi bersama Bapa di surga. Dan terakhir kepada Ade Vero dan anak Sisil, tetap semangat, jalilah hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan tidak pernah akan melihat kita sebagai orang yang ditinggalkan. Lihatlah masa depan dengan terang dan hendaklah selalu berpikir meskipun di depan kelihatannya gelap, tapi selalu punya optimisme karena Roh Kudus memberi terang dan kita percaya Ade Vero dan anak Sisil di ujung sebuah terowongan yang gelap itu pasti ada terang dan itu adalah Roh Kudus. Jadi kuatkan hatimu berdua dan kami semua keluarga besar Langutukan Atawatun dan Koban di seluruh pelosok di tanah air, di kampung, di Jakarta senantiasa mendukungmu berdua. Demikian pesan-pesan saya kepada kita semua untuk memberi peneguhan kepada Ade Vero dan anak Sisil, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Jena selalu berada di sisi Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Demikian Ade Lambert, saya kembalikan. Cepat juga dia ngomong. Goresin. Lambert lagi makan kali. Masih mute Ade Lambert. Lambert masih unmute. Lambert. Ya. Rupanya tadi diberikan kesempatan untuk bisa sharing tapi tidak bisa sharing, tapi rupanya diberikan dengan bukti. Dia sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk kita potong bersama pada malam hari ini untuk saudara kita Jeremias. Pada Vero diberikan kesempatan untuk sambil nanti setelah menyalakan lilin lalu kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun atau happy birthday ini. Tim konsumsi lakukan.
Oke. Kami lain jauh tapi antar ke Om Simon itu. Selamat ulang tahun ya. Mari kita nyanyikan bersama. Nyanyi selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat jauh kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, Selamat ulang tahun di surga. Selamat ulang tahun abadi. di surga. Romo Peter boleh pimpin kita dalam doa potong kue. Masih ada. Simon berdiri sebelah kali, ditangkap kue dari sebelah. Ya. Halo. Kasih Abang Mundus itu. Ya, Vero, ada yang disampaikan Kak Vero? Oke, sudah tidak kelihatan. Oke, ini kue ulang tahunnya Vero, ada sepatah dua kata kah? Atau hanya dengan bahasa kue? Ini adalah ulang tahun pertama tanpa kehadiran orangnya. Tapi saya yakin dia di sana sudah berbahagia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pater John Tolop, John Lebewur, dan Pater Peter Tukan, semua kakak adik yang sudah hadir dalam misa pada malam hari ini. Berat ya memang ya, kehilangan orang yang kita cintai, tapi seperti tadi Kak Goris bilang, kita harus tetap semangat, tetap maju. Ada Sisil yang merupakan buah cinta kami yang harus saya bimbing terus, yang harus saya dukung terus untuk dia boleh menggapai cita-cita seperti harapan dia dan harapan papanya. Kami mohon selalu dukungan doanya supaya diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan dari hari ke hari kami boleh melepaskan kesedihan kami. Biarlah segala kehidupan kami dengan Kak Jena boleh menjadi kenangan yang indah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan Abang Mundus. Vero dan Sisil, kita malam ini harus berterima kasih banyak sekali kepada Pater John. Karena Pater John Laba meminta supaya kita merayakan 40 hari adikku yang sangat saya kasih ini di ulang tahun yang ke-52. Semua yang bicara tadi menyatakan bahwa Jena adalah sesuatu yang luar biasa. Dan malam ini, pada saat usia yang ke-52 kita rayakan 40 hari. 52 tidak perlu lihat dari puluhan dan satuan, tetapi merupakan angka 7 yang sempurna. Sempurna dalam iman Katolik dan sempurna dalam adat istiadat kebijakan lokal Lama Holot. Maka momen malam ini memang menggoreskan kesedihan, tetapi malam ini juga pasti dari surga akan turun banyak berkat
Dan berkat itu akan tetap tinggal di dalam rumahmu yang sederhana itu, dan akan menjadi cerita babak kedua hidupnya Tana dan Jena di awal kehadiran mereka di Atawatu, akan menjadi cerita indah di rumahmu yang sederhana itu dalam diri Sisil. Semoga cerita yang membuat banyak orang bertanya tentang Tana dan Jena akan menjadi cerita yang mencengangkan dalam keberhasilan Sisil. Karena biar anak guru akhirnya kali. Terima kasih banyak Pater John memilih malam ini sebagai malam persembahan misa untuk 40 hari. 52 tahun adikku ini yang kami lewati masa kecil bersama di tepi pantai akan menjadi berkat bagi istri dan anaknya. Jena, selamat malam. Saudaraku Yeremias, 40 hari yang kau telah pergi, tetapi ceritamu tidak akan pernah berakhir. Dan akhirnya kita tutup kebersamaan kita pada malam hari ini dengan doa dan berkat yang akan dipimpin, mohon kesediaan Pater Peter. Mute. Mari kita semua mohon berkat dari Tuhan, dan tentu juga kita mohon doa dari saudara kita Jena yang ada di sana. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, bertahan dalam situasi yang sulit, dengan berpijak pada iman kita yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, didukung dengan doa-doa di antara kita semua. Dan tentu kita tetap mengingat saudara kita yang sudah meninggal dunia, saudara Jena, di dalam satu iman yang sama. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, terima kasih Pater bertiga, terima kasih teman-teman Thomas Perkelon, malam baik. Keluarga semua. Terima kasih untuk Pak Nuni yang daerah Pajaya. Malam baik. Selamat malam semua. Salam baik. Terima kasih.